Dari MTV Bujang dan berlanjut hingga Tonight Show, Vincent dan Desta merupakan salah satu duo presenter paling lucu sepanjang sejarah pertelevisian Indonesia. Mereka tuh jenius komedi dan kocak banget. Tapi ada sesuatu dari cara mereka ngelawak yang mudah untuk kamu tiru. Hai, gue Akbar, dan bagi kalian yang ingin menjadi humoris, ini video yang tepat buat kalian. Karena di video ini gue akan membahas cara ngelawak yang sering digunakan Vincent dan Desta yang akan gue kemas dalam sebuah studi kasus. Dan ini merupakan salah satu yang paling banyak kalian request ya. Dan diharapkan pada akhir video, kalian bisa menerapkan trik-trik ini di dalam kehidupan keseharian kalian, sehingga kalian ada go-to move untuk membuat impresi humoris. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Oke, ke pembahasan pertama ya. Gue sering banget melihat Vincent dan Desta melakukan ini di acara TV. Mereka menggunakan nada bicara yang membuat ekspektasi bahwa mereka ingin menyampaikan suatu hal yang agak serius, tapi ternyata mereka memberikan punchline lawakan, dan itu menjadi kocak banget. Ya contohnya pada cuplikan berikut ini ketika Desta memberikan masukan pada Wika Salim tentang bagaimana cara mempromosikan musiknya, dan juga saat Vincent membahas sabuk karate Lania Vira. Kamu kan bisa ngedance, maksudnya bisa joget kan? Iya, yang dikit doang. Orang pas di Tonight Show waktu itu kamu kan joget dikit aja, itu komennya semua jogetnya Wika enak banget ya. Ini beneran nggak bohong? Oh iya. Iya, itu gue semua yang nulis. Oh iya. Tapi dia nih anaknya tomboy banget. Kelihatannya kayak Iya, kayaknya iya. anggun gitu ya. Padahal- Karate ban hitam. wow. Ban hitam itu bahkan masih ada peleknya katanya. Kayak di sini. Dan itu ya, mereka memberikan umpan di mana mereka awalnya terlihat serius, tapi malah tiba-tiba ngasih punchline yang bercanda. Dan kenapa ini bisa works banget? Ya karena orang-orang nggak expect lu tiba-tiba ngelawak gitu kan. Jadi mereka kaget dan otomatis ketawa. Karena kebanyakan orang, ketika mau cerita hal lucu, ya dia biasanya akan cerita dengan udah senyum-senyum duluan atau ketawa. Sehingga orang-orang udah expect orang ini bakal ngelawak. Tapi Vincent dan Desta sering sekali membuat kejutan di saat mereka ngelawak dengan melakukan metode umpan palsu ini. Punchline lawakannya tuh nggak ketebak, dan itu yang membuat orang ngakak banget. Ini juga salah satu contohnya ya, dimana pas Vincent ngelawak, Desta ngomong dengan nada agak serius untuk jangan bercanda. Tapi dia malah ngelanjutin ngelawak, dan orang-orang nggak expect hal itu, jadi pada ngakak. Udah deket pakai banget, taunya cuma PHP, dia nikah sama yang lain. Ngilang terus datang undangan. Aduh. Tak sengaja lewat depan warungmu. Lo serius mau nyanyi gak sih? Hah? Orang kok bercanda mulu. Ya orang Ku bilang. melihat ada tenda biru. Udah. Dihiasi. Waduh, halo Mbak Desi. Udah. Tanpa undangan. Trik ini bisa kalian coba ya. Jadi next, kalau misalnya kalian mau ngelawak, coba mulai dengan ngomong awalnya tuh agak serius, tapi pada ujungnya kalian kasih punchline lawakan. Next, yang kedua. Ini habit yang wajib banget lu punya ya. Dan ini gue udah sering banget ngomongin di video-video sebelumnya. Dimana kalau ketika lu cerita, kalau lu menjadi karakter atau seseorang yang lu ceritakan, dimana lu meniru suaranya, gerakannya, itu lu akan menjadi pencerita yang lebih seru dan lebih lucu. Contohnya video ini ketika Desta meniru suara dari seseorang atau karakter yang diceritakan, di mana pada cerita ini adalah dokter. Akhirnya ibu gua diperiksa pakai alat yang buat mulut, tau kan? Ya. Diserok-serok mulut nyokap gue. Buka masker kan, serok-serok. Gitu. Gak apa-apa ibu. Gak apa-apa. Ini mah gak apa-apa. Gak parah. Dan ini ada contoh lain di mana ketika lo meniru nada dari apa yang ingin lo ceritakan, cerita itu bisa bener-bener kocak banget seperti apa yang dilakukan Desta pada video berikut ini. Aku pulang dulu ya tante. Aku pamit ya. Langlangan di situ. Ini, aku nggak bakal balik lagi. Ya, dia mari. Dengan melakukan ini, seakan-akan audiens tuh melihat langsung kejadian yang kita ceritakan, dan dengan meniru suaranya atau gerakan dari karakter yang ingin kita ceritakan, itu akan membuat kita lebih konyol. Dengan adanya penekanan-penekanan tertentu dan dinamika yang tidak monoton, membuat punchline dari lawakan lu jadi lebih lucu.
Dan juga tentunya dinamika berbicara tuh penting banget ya. Nah ini perhatikan juga nih, dinamika dari Vincent dan Desta saat mereka bercerita. Semua orang kayaknya di dunia ini pengen banget jadi cakep. Iya kan? Berbagai macam cara perawatan lah. Betul. Antara murid dan ibu guru. Ibu guru bertanya, anak-anak sebutkan satu nama hewan. Akhirnya gue berdiri, gue langsung marah. Ibu masa ngomong nama saya ya? Gue kayak gitu. Itu biasa kalau marah gitu tuh. Ya karena gue emosi banget Iya. kan. Oke, next, yang ketiga. Ini trik yang keren banget ya. Karena gak hanya membuat lu humoris, tapi ini membuat orang lain jadi lebih suka sama lu. Yaitu melanjutkan lelucon orang lain. Lihat bagaimana Vincent dan Desta melakukan ini. Kan kerja mau gimana, tapi lagi biar capek. simple aja. Lagi capek. Astagfirullahaladzim. Di mata dia gue perkedel kali ya. Gue nitip dong pakai sepatu. Menimpa jokes orang lain itu bagus banget karena jatuhnya lu tuh kayak memuji lawakan orang lain dengan terus membuat jokes itu berkelanjutan. Dan Vincent Desta, mereka nih sangat amat jago banget ngelakuin ini ya. Dimana mereka saling balas-balesan lawakan dan inilah yang membuat mereka tuh seru banget untuk ditonton karena jokes mereka tuh berkelanjutan terus seperti ini. Itu dong, kesek gitu dong. Iya, pendek dong, bukan kecil. Kecil tahu itu dia bikin lingkaran. Ya. Itu nggak boleh bawah. Atas bawah. Nanti gini, kali aja nggak usah. Gini. Itu dia mau nangis. Atas apa bawah? Nih, kayak gue di mana nih? Lu aja kira buka kan? Iya. Nih, kamu nggak. Dan next time lu ngobrol, ada cara lain nih untuk memberikan impresi humoris selain dari mencari lawakan yang lucu. Yaitu berpikir gimana caranya kalian bisa menimpa lawakan teman ngobrol kamu agar bisa jadi lebih lucu lagi. Dan dengan begitu kalian bisa menjadi lebih disukai orang lain dan juga dipandang sebagai orang yang humoris. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak video studi kasus seperti yang gue buat sekarang ini. Oke, kita lanjut lagi. Dan habit yang berikutnya. Ini merupakan habit yang seru banget ya untuk digunain saat ngobrol santai-santai sama teman. Dan lu pasti ada kenal nih sama temen lu yang sering banget ngelakuin habit ini. Yaitu memberikan respon atau celutukan yang tidak masuk akal, tapi kocak. Ini seems basic, tapi works hampir setiap saat. Dan di sini ada beberapa contoh cuplikan dari Vincent dan Desta yang lu bisa lihat nih. David Bowie, Yes. Prince. Yes. Oh, you know me too well. Ya. I know you so well. Sumpah ya, tapi gue termasuk orang yang lumayan bukan naif juga sih, tapi Itu kayak kan solo. Kalau naif kan udah juga. Beda dong. Ya biar cair aja. bukan Biar cair. apa ya? Taruh misalnya kalau adegan film ada adegan kissing, kamu akan ngambil nggak? Aku kemarin sempet dapet tawaran juga, terus aku ditanya aman nggak? Boleh tanya ibu. Ibu bilang apa? Aku aja kata ibu gitu. Aku aja boleh ya? Mereka punya insting yang kuat untuk bisa melakukan ini dengan versatile. Cuman kalau kita belum kayak mereka, gimana caranya nih untuk bisa ngelakuin ini? Di kehidupan sehari-hari, kalian pasti banyak banget mendapatkan pertanyaan-pertanyaan basic. Seperti contohnya, tinggal di mana? Sekarang sedang sibuk apa? Lagi kerja apa? Nah, lu buat aja go to move dari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau go to jokes-nya dari pertanyaan tersebut. Jadi selanjutnya pas lu ditanyain pertanyaan itu, kalian bisa jawab dengan memberikan sentuhan lawakan. Jadi itu bisa menjadi impresi humoris bagi orang yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Sehingga secara perlahan-lahan insting humor kalian tuh bisa terbentuk dan next time ketika ngobrol biasa sama temen, itu bisa muncul tuh celutukan yang kocak. Berikutnya yang lu pasti notice juga nih dari jokesnya Vincent Desta, mereka ini nyaman menggunakan humor yang gak jarang memalukan diri mereka sendiri untuk membuat orang lain tertawa. Contohnya ya seperti ini ya, ketika Rio Dewanto dan Vincent sedang membahas olahraga otot kaki untuk bisa menambah stamina saat berhubungan seksual, Desta ngelawak kayak gini. Emang kaki itu ngaruh ke situ ya? Kayaknya endurance ya kan lo kalau jadi Lu langsung ini pengen dibahas latihan nih. kaki sekarang. Apa? Gue sih latihan langsung ininya gue naik-naikin gitu loh kayak. Nah, kebanyakan orang-orang itu kan kalau ngobrol ya pingin membuat dirinya terlihat bagus atau keren gitu kan. Dan jika lu bisa kayak Vincent dan Desta yang gak masalah membuat jokes yang memalukan diri sendiri, lu pasti akan jadi stand out
orang-orang akan lebih mudah hafal sama lu. Dan kebanyakan orang nggak melakukan ini gara-gara mereka takut bisa merugikan diri mereka sendiri ya. Dan takutnya mereka malah jadi dipandang jelek gitu kan sama orang lain. Makanya di sini ada rule of thumb ya, atau peraturan nih, biar jokes seperti ini nggak membuat lu menjadi terlihat buruk. Jokes yang melukai diri sendiri ini, ya lu harus buat memang murni lawakan aja. Sebenarnya di kehidupan nyata, orang pasti tahu nih lu nggak kayak gitu. Atau ya lu bisa tekenin pada akhir jokesnya kalau misalnya lu tuh cuma bercanda, seperti yang sering dilakukan Vincent dan Desta pada cuplikan berikut ini. Ini ya Pak, Ngefans saya. ngefans banget Iya. ya. Saya tahu semua ukuran celananya. Wah ini sakit orang ini nih. Enggak. Jangan kayak gitu loh. Oke. Dikit doang. Orang pas di Tonight Show waktu itu kamu kan joget dikit aja, itu komennya semua jogetnya Wika enak banget ya. Ini beneran nggak bohong? Oh iya. Iya, itu gua semua yang nulis. Tapi tadi Enggak, tapi banyak beneran. penasaran yang tadi lo bilang. Dan ya, that's it dari video ini. Kalau dirangkum tuh ada 5 ya. Yaitu pertama, metode umpan palsu, di mana kalian bisa mulai cerita dengan nada agak serius, tapi ujung-ujung kalian kasih punchline lawakan. Jadi orang nggak expect punchline tersebut dan bisa ngakak banget. Dan yang kedua, mengadopsi nada dan tingkah laku dari karakter yang kalian ceritakan. Lalu ketiga, menambah atau menimpalkan lelucon teman kamu. Keempat, memberikan respon yang nggak masuk akal tapi kocak. Dan kelima, nyaman menggunakan humor yang memalukan diri sendiri. Dan jangan lupa juga untuk di ujungnya tuh memberikan konfirmasi bahwa yaitu bercandaan doang. Atau kalau misalnya kalian nyaman tanpa konfirmasi juga oke-oke aja sih. Dan ya, itu akhir dari video ini. Kalau ada tokoh yang ingin dibahas di next videonya, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Thank you, bye.